Kalau begini saja terlihat tulisannya. Terlihat aku. Ini saya gedein jadi ketutup. Ah, ya, coba ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lisotri wajiri ami wal udan dan minisani yafqokoli. Kita mulai saja ya, Dek. Pada tema kita di modul 5 ini tentang rehabilitasi medik kardiovaskuler pada penyakit kardiovaskuler dan penyakit paru. Ya. Khususnya yang dibahas di sini karena penyakit kardiovaskuler dan paru banyak sekali, yang kasus-kasus di level kalian itu yang akan sering kalian temui ada beberapa yaitu tentang rehabilitasi medik pada penyakit miokard infark atau IMA atau AMI atau sejenisnya ya. Kemudian nanti ada rehabilitasi lagi gagal jantung. Ada rehabilitasi medik lagi pasca operasi. Kalau nanti pasien ini kepentingannya adalah kalau pasien ini sudah kembali dari tindakan di rumah sakit yang dikelola oleh spesialis terkait, yaitu spesialis jantung, bedah torak vaskuler, atau juga dokter spesialis penyakit paru, maka atau penyakit dalam juga ikut support biasanya. Dan bahkan kalau pasien anak juga dokter anaknya, maka ketika dia kembali menjadi pasien dokter umum atau dikembalikan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama, kalian tetap bisa memberikan edukasi paling tidak minimal ya, edukasi untuk terus menjalankan rehabilitasi mediknya dengan program latihan. Ya, jadi untuk menjaga kualitas hidup dari pasien itu pasca tindakan operasi kah, pasca tindakan bypass kah, pasca tindakan-tindakan untuk treatment jantung parunya kah yang ada di rumah sakit, sampai pada kalian perawatan di fase 1 nanti harus terus berjalan, tidak boleh berhenti. Ya, tujuannya apa? Untuk menjaga kualitas hidup mereka pasca perawatan di rumah sakit. Karena penting sekali kalau tidak dijaga, maka kekuatan-kekuatan dari otot jantung parunya turut menurun. Tidak hanya mengandalkan obat-obatan saja, tapi adaptasi pasca perawatan di rumah sakit itu yang diperlukan. Adaptasi posisi terbaru dari si pasien itu, kondisi terbaru dari pasien itu. Fisiologisnya harus dibiasakan lagi dari yang awalnya tidak mengalami serangan jantung, kemudian serangan jantung, ada beberapa sel yang kemudian terjadi kematian, sehingga sel yang tersisa dipulihkan untuk apa? Membantu untuk pasien tersebut terjaga kualitas hidupnya, membantu untuk apa? Regenerasi sel-selnya melewati edukasi pemberian minuman obat, suplemen tambahan, antioksidan untuk regenerasi sel, membatasi kematian jaringan dengan antioksidan itu, dan lain sebagainya. Salah satunya untuk mencegah perburukan atau sirkulasinya tetap terjaga baik adalah latihan. Program rehabilitasi medik yang diberikan pada pasiennya berupa latihan. Ya, latihannya apa nanti ada di slide-slide berikutnya ya. Saya terpisah memberikan ini, yang pertama saya pisah karena ini organ tersendiri, yaitu jantung, dan nanti paru juga tersendiri dengan komponen yang terkait. Ya, karena beda antara penyakit paru obstruktif dan restriktif. Ya, oke. Kita ke penyakit jantung dulu yang terkait dengan kardiovaskuler. Kenapa kok selalu ada kardio, selalu ada vaskuler, satu gandeng? Karena di situ ada organ dan sistem organ yang membantu suplai dari produk organnya. Ya, itu harus tahu ya kalian.
Nggak ada pembuluh darah, gimana pompa itu akan berjalan baik karena sirkulasi tidak ada jalurnya. Maka dari situ di satu perangkat yang disebut kardiovaskuler. Ya, ini dia. Ini saya masih pakai istilah lama, mungkin yang baru ada STEMI, ada non-STEMI, ya, atau yang lain saya kurang update untuk ini deh ya, untuk ilmu jantungnya nanti kalau ada yang ada istilah terbaru tolong saya diinfokan, ya. Di sini kepentingannya adalah bahwasanya pada kasus-kasus miokard infark disebabkan oleh penyakit jantung aterosklerotik, kita tahu bahwa yang disebut aterosklerotik itu terkait apa? Terkait dengan elastisitas pembuluh darahnya, di mana dia berproses sejak bayi itu lahir, proses pembentukan plak pada endotel itu sudah akan terjadi. Jadi mumpung masih muda begini dijaga benar-benar ya. Nutrisi yang masuk, makanan, minuman, dan gaya hidup. Ya, dijaga benar-benar. Dok, saya kan kuliah kedokteran, begadang terus dok, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tetap bisa, tetap bisa menjaga kualitas hidup itu dengan cara apa? Cukupkan tidur, beri tubuhmu suplemen nutrisi yang bagus, produk-produk makanan yang bagus, yang fresh, ya. Kalau itu nggak bisa semua, ya setidaknya kalian jaga yang disebut gaya hidup, terutama apa? Pola tidur, begadang, 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 begadang. Begadang sesekali, ada fase tidak begadangnya, harus. Ya, atau dimodifikasi tidurnya jam berapa sampai dia deep sleep, pastikan itu hormon-hormon relaksan keluar sehingga kortisol tertekan, sehingga terjadi apa, relaksasi juga pada organ-organ vital kita termasuk otak dan jantung, ya. Jadi nggak disuruh kerja keras terus itu organ vital kalian, ya. Karena kalau dia dipaksa kerja terus, kalian aja disuruh belajar terus, belum tentu bisa nyangkut ya. Dengerin saya 24 jam ngomong, belum tentu nanti disuruh repetisi itu juga langsung sama keluarnya, enggak juga. Nah, seperti itulah pula organ kita bekerja, diberi memori-memori, perintah-perintah dari otak mengkontrol lewat sistem saraf dan apa? Dan apa? Hormon. Nah, hormonnya ini yang bisa kita kontrol untuk dari inisiasi kita sendiri. Selain kalau metaboliknya sudah terganggu, pasti ada perubahan hormonal itu pasti. Misalnya pada yang beresiko seperti saya obesity pasca kehamilan, ini belum turun-turun sampai hari ini. Anak saya padahal sudah 13 tahun umurnya pasca kehamilan anak terakhir saya. Badan saya nggak kembali ke normal weight, belum bisa, susah sekali. Nah, ini metabolisme hormon saya pasti terganggu. Ini akan beresiko kepada penyakit-penyakit komorbid lain ya. Maka dari itu saya sangat menjaga lewat apa? Lewat misalnya saya menjaga jam makan, kemudian asupan makan. Belum tentu orang yang makan sedikit itu badannya kurus, belum tentu. Ketika sudah terjadi gangguan metabolik, maka waspadalah, waspadalah. Alarmnya satu, peningkatan berat badan melebihi dari apa, body mass-nya, massa tubuhnya. Kalau overweight dikit dok, ini pasti something. Apa nih di sini? Nah, ada ukuran-ukuran itu yang kita harus tahu. Ya, terutama rajin-rajinlah kalau yang sudah ada mengarah gejala ke sana, rajin-rajinlah cek laboratorium. Tidaknya kalian tahu, oh kolesterol saya masih terjaga, berarti elastisitas pembuluh darah saya masih oke. Kemudian gula darah saya terjaga, oh asam urat saya terjaga, berarti fungsi ginjal saya baik, penyaringan racun baik, misalnya seperti itu. Oh terjadi liver saya juga masih bagus, berarti dalam metabolik untuk toksin-toksin dari produk-produk makanan, minuman, dan lain sebagainya masih bagus. Ya. Sehingga apa? Oh, mungkin ini lemaknya hanya di subkutan. Kalau di subkutan, maka latihan yang harus diikuti apa? Untuk menurunkan body mass-nya, untuk membesarkan muscle tone-nya, untuk menghilangkan lemak subkutannya apa? Ada semua itu di rehabilitasi medik, ya.
Sekarang kita bicara masalah miokard infark. Khusus di sini, yang terjadi adalah apa? Pada saat pasien itu terjadi serangan jantung ya, maka yang pertama kali terganggu adalah fungsi hidupnya terkait dengan activity daily living. Kesehariannya pasti terganggu. Orang serangan jantung, kalian belum pernah di klinis pun, ya sering dengar cerita, pasti dia langsung terkapar. Yang awalnya seger buger lagi sepak bola, lagi atlet, lagi apapun, langsung tergeletak. Lihat di lapangan bola lagi main. Banyak yang terjadi injury itu. Itu kok bisa ya dok? Katanya dia nggak gemuk. Dia atlet loh. Dia ini loh, dia itu loh. Apa yang mendasari ini? Nah, adik-adik harus tahu bahwasanya seluruh rangkaian siklus pada olahraga itu harus balance, mulai pemanasan ya, kemudian ritme latihan sampai dengan pendinginan. Sometimes ya terjadi yang disebut hidden stress, stres yang tersembunyi pada diri seseorang yang kita tidak tahu. Ini yang memicu hormon-hormon tidak stabil ya, entah emosional, entah masalah family, entah masalah dengan pasangan, entah masalah-masalah yang mungkin bagi orang lain itu nggak penting, tapi bagi orang tersebut sangat penting, ya. Problem-problem seperti ini sometimes menjadi hidden stress yang memicu adanya imbalance metabolik yang menyebabkan oksigenasi jaringannya pun turut terganggu pada saat terjadi pembongkaran besar-besaran pada saat pasien, pada saat atlet ini bekerja sebagai atlet, yaitu saat tanding. Ya, siklusnya sederhana aja sebenarnya. Kalau kalian pelajari apa itu siklus Krebs, pembongkaran asam laktat dan lain sebagainya, itu terjadi di seluruh rangkaian otot yang ada di tubuh manusia. Sehingga tidak memandang itu atlet, tidak memandang itu sedentary person, tidak memandang itu dia punya komorbid atau tidak, maka ketika terjadi iskemi jaringan letaknya dimanapun, ya, mau itu ada di otot jantung yang sifatnya separuh polos, separuh lurik dengan banyak inti, ya kan, sehingga dia kelelahan, maka terjadi iskemi. Terjadilah serangan ini, ya. Dan yang tidak berfungsi apa? Mostly adalah terkait apa? Asupan oksigenasi jaringannya pun turut at that time pada waktu serangan itu terjadi automatically berkurang banyak. Terjadilah apa? Stroke volumenya berkurang apa berlebih? Kalau dia kekurangan supply yang mengalir untuk sirkulasi sistem tubuhnya akan mengalami kekurangan nutrisi apa kelebihan nutrisi. Nah, Dek, ini kalau kita ngomong serangan jantung karena iskemi ya, kekurangan suplai. Tapi kalau terjadi karena emboli, ya memang dulunya ada sumbatan, ada trombus, titik kecil di tempat tertentu terlepas, kemudian terbawa aliran darah pada saat masuk ke arteri koroner, dia mengalami apa? Plak tersebut mengalami apa? Mengelupas. Nah, ketika mengelupas gampangnya ya, dia menyumbat maka terjadi sama kekurangan dan sampai kematian jaringan. Sumbatan itu menyebabkan hal tersebut. Sehingga kalau kayak tombol on off ya langsung off gitu aja orangnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya membahayakan itu ya. Sehingga otomatis kualitas hidupnya yang dulunya atlet, yang dulunya seorang dokter, yang dulunya atau seorang mahasiswa, semua bisa terjadi anytime pada siapa saja.
Napas serangan jantung biasanya pada anak muda jarang. Kecuali yang ada resiko, ya. Ingat itu pasti terjadi juga. Nah, di sini sifatnya progresif, ya. Progresif itu bisa dibilang apa ya? Ikutannya tuh cepat gitu loh. Bisa dibilang kejadian ikutan-ikutan berikutnya itu cepat sekali. Jadi misalnya ya terjadi sumbatan di jantung, trombusnya uh, bisa lepas masuk ke jantung dan ke otak. Terjadilah stroke pada otak dan juga stroke iskemik pada jantung. Keduanya bisa terjadi secara bersamaan, jangan salah ya. Terutama pada usia lansia atau ada yang beresiko, yang sebelumnya pernah mengalami tapi bisa terselamatkan dengan cepat-cepat minum pengencer lah dan lain sebagainya. Nah, kepentingan rehabilitasi apa di sini? Bisa memberikan edukasi untuk gaya hidup, bisa menangani faktor resiko. Faktor resikonya apa misalnya? Obesity, ayo kita kecilkan badan kita. Ayo kita latihan berupa apa? Gerak-gerak seperti apa? Latihan untuk otot jantung kita berupa endurance exercise. Atau tidak bisa lagi untuk high intensity atau nge-gym itu dengan beban-beban itu sudah nggak boleh. Kalaupun oke dengan beban yang sangat low. Ya. Kemudian program latihan seperti apa dari rehab medik yang memberikan nanti dihitung berdasarkan rumus ya penggunaan maths-nya atau apa ukuran dari perhitungan VO2 max-nya. VO2 max itu apa? Oksigenasi jaringannya, darahnya. Kita harus tahu itu ya. Volume oksigenasi maksimal, VO2 max ya. Kemudian terapi okupasinya. Kalau orangnya sudah tergeletak, kemudian sembuh, kemudian sudah tidak bisa lagi bekerja seperti semula, yang atlet sudah nggak bisa jadi atlet, dia nggak putus asa lagi hidup. Dia masih bisa apa? Berganti, beralih kerjaan, berganti kebiasaan. Dulunya suka olahraganya lari, nggak usah lari lagi sekarang, jalan kaki, ya. Dulunya atlet panjat tebing, nggak usah panjat tebing lagi, turun sekarang turun tebing, ya. Olahraganya jalan-jalan aja di pantai, boleh, ya. Penanganan masalah psikososial ini sering terjadi pada pasien-pasien pasca perawatan jantung. Dia sudah nggak pede lagi, insecure dengan segala problematik apa fisik, takut jantung serangan lagi, takut dia henti napas, henti jantung di saat-saat dia beraktivitas. Ketakutan-ketakutan ini adalah problem psikososial. Selain itu adalah problem lain berupa apa? Masalah keuangan, ekonomi, mikirin anaknya masih kecil lah, istrinya masih muda, istrinya nggak bekerja. Kalau perempuan mikirin anaknya, mikirin suaminya. Kalau dia sekolah, dia merasa tidak punya cita-cita lagi yang bisa diraih, dan lain sebagainya. Ini semua di program rehabilitasi pasca miokard infark diajarkan mulai rehabilitasi fisik, sampai dengan okupasional terapi, sampai dengan rehabilitasi berbasis masyarakat untuk kembali kepada psikososial yang berkualitas. Ya, harus tahu ya, Dek. Nah, apa aja itu? Gampang sekali kalau memberi edukasi, kalian bisa berikan mulai level kalau dokter umum promotif, preventif, pencegahan, dan promotif tanda kutip edukasi. Yang kedua pencegahan dengan contoh, dengan mengajak misalnya, ayo diadakan senam jantung sehat dan lain sebagainya. Bisa jadi baksos, bisa jadi penelitian, nanti kalau skripsi pakai sampel ini. Bisa menciptakan gerakan, nah, gerakan senam jantung sehat ala Unwahas misalnya. Kalian bisa itu nanti bisa dihakikan dan segala macam. Jangan lupa ajak saya ya. Dan nanti disinilah kalian produk kalian ini nanti dipakai seumur-umur oleh pasien kalian. Ya, jangan lupa itu adik-adik ya. Kemudian nutrisi, kalian dapat ilmu gizi sedikit sampaikan. Fisik bagaimana sampaikan. Kemudian menghindari stres sampaikan caranya bagaimana. Harus bisa deep sleep. Deep sleep tanda kutip jam
saat-saat hormon bekerja maksimal. Pembersihan liver bekerja jam 23 sampai jam 1. Dengan pertukaran circadian level ini tidak setiap hari begadang tentunya manusia. Ya. Kalau sesekali begadang boleh, tapi tidak setiap hari. Nah, ini dia. Kemudian penanganan faktor resiko di mana life modification ini penting sekali diterangkan kepada para peresiko atau para pasien yang beresiko untuk terjadi miokard infark. Misalnya ini, ayo yang ahli hisap silahkan. Ah, nggak semua kakek saya sampai 100 tahun ngerokok terus dok. Itu pas kakek-kakeknya tidak punya reseptor yang menangkap oksigen dengan cepat. Tubuh seseorang itu tidak semua memiliki reseptor memang untuk mengambil apa zat-zat adiktifnya. Tapi ada yang sangat sensitif lah. Kalian-kalian ini yang sensitif inilah yang beresiko menjadi miokard infark. Ya, jangan salahkan itu ya. Si reseptor itu bawaan bayinya, gitu ya. Kemudian lipid management, yang seperti yang saya katakan tadi, weight and stress management, kemudian blood pressure control. Kalau kalian sudah usia-usia bisa donor darah, silahkan rajin-rajin donor darah adik-adikku. Terutama yang laki-laki, kalau yang perempuan sudah ada perbaruan regenerasi darah setiap haid yang lancar. Haid yang lancar, nah ini problem. Tolong diperbaiki. Kemudian kalau laki-laki bisa dengan apa donor darah untuk memperbarui sel-sel darah kalian. Tanda kutipnya dicuci ya, kalau gampangnya itu. Nah, ini dia yang harus diketahui seperti ini adik-adikku. Kalau ingin tahu bagaimana cara memberikan orang ini bisa nih sudah diberi latihan apa belum. Ini nice to know aja ya. Nanti kalian tahu sekali saat koas pada saat stase rehab medik. Nanti ada tuh pasien-pasien pos jantung, pos penyakit paru ya. Nanti akan diberikan latihan endurance. Latihan itu kalian tahunya nanti pas koas ya. Ini teorinya dulu. Di mana indikasinya dapat dilihat dari beberapa tes yang dilakukan pada pasien tersebut. Sorry, kecil sekali ya. Di mana indikasi ini bisa terjadi atau terjadi semua atau hanya sebagian. Misalnya masih ada sisa-sisa chest discomfort, ya, masih ada pain yang rilis ulang. Walaupun itu tidak serta-merta terus-terusan, bisa durasinya 8 jam terakhir, pasca serangan masih nyut-nyutan, apa dadanya, masih chest pain, masih chest discomfort, masih berasa ampek dan lain sebagainya. Nanti pasien bisa ditanya itu, ya. Paling gampang lagi adalah talk test sambil diajak ngomong. Pasiennya suruh jalan sekitar bed, jalan ngap-ngap enggak dia. Kalau masih ngap-ngap ya berhenti. Nah, pada saat durasi-durasi ini yang di total sekitar 20 menit, maka diasumsikan pasien tersebut bisa melakukan latihan sekitar 3 sampai 5 menit. Kalau diberi latihan, pasien dengan tes tadi masih bisa memungkinkan heart rate-nya masih bagus, masih kurang dari 120, sekarang boxnya masih kurang dari 13, nanti bisa cari rating boxnya sendiri ya, Dek. Ini banyak kok di internet ya. Cari di YouTube juga ada. Kalau mau apa cara ngetesnya gimana ada. Nanti cara melakukan jalan sambil ngitungnya atau aktivitas sambil dihitungnya bagaimana ada. Di situ bisa dilakukan latihan secara intermittent on off ya, nggak terus tiap hari, tapi intermittent on off. Bisa paling tidak selama periodenya apa? Latihannya sedikit-sedikit tapi sering. Ya, 3 sampai 5 menit latihan untuk gerakan intinya bisa dijeda waktu tiap kali durasinya itu sekitar 1 sampai 2 menit jedanya. Jadi istirahatnya setiap 5 menit dia misalnya suruh jalan santai. Kemudian nanti kalau dia rasa agak berat terengah-engah duduk sebentar atau berhenti sebentar sambil tarik napas ya sambil breathing.
breathing exercise yang benar, tarik napas, buang napas 1 sampai 2 menit cukup. Lanjutkan lagi, jalan lagi, sampai di total kisaran 20 menit. Asumsinya seperti itu, maksimalnya. Nggak boleh lebih dari 20 menit dulu. Ya. Kemudian program rehabilitasi pasca miokard. Yang terjadi di sini kita sekedar tahu aja adik-adikku bahwasanya dalam peresepan rehabilitasi medik itu tidak sama dengan peresepan farmakoterapi, di mana kalau farmakoterapi ada resep, numero gitu-gitu enggak, tapi kalau di rehab medik ada FITT, peresepannya adalah F-nya frekuensi, I-nya intensity, T-nya time, dan T yang terakhir adalah type, tipe. Tipe latihan apa? Time-nya berapa lama? Intensitas atau bebannya berapa kalau ada? Kemudian frekuensinya berapa? Dalam 1 kali pelatihan berapa? Misalnya dalam 1 minggu berapa menit? Ya, frekuensinya 3 kali seminggu misalnya. Durasi 20 menit. Intensitasnya apa? Intensitasnya adalah apa? Latihan jalan dengan beban atau tidak misalnya ya. Kemudian time-nya sekitar berapa? 20 menit di 20 menit setiap 5 menit istirahat 1 sampai 2 menit. Nah, itu seperti itu. Kemudian tipe latihannya apa? Endurance exercise atau dibilang aerobik atau anaerobik. Ini semua nanti kalian pelajari ketika sport. Ada latihan aerobik, anaerobik, dan lain sebagainya. Harus tahu ini ya. Apaan itu nanti kaitannya dengan daya ledak otot ya. Nah, itu dia. Program rehabilitasi pasca miokard infark selanjutnya. Ini adalah fase tadi di fase 1 ya, Dek. Fase 1 ya. Ini di fase 1, sorry. Ini di fase 1 saat pasien dirawat inap di rumah sakit. Terjadi seperti ini, serangan jantung, kemudian diberikan obat-obatan dan dokter rehabnya memberikan program latihan di sekitar bed rumah sakit aja. Di bangsalnya dia, tempat istirahat dia di rumah sakit saja. Kalau ini sudah masuk di fase rawat jalan atau kontrol ke poliklinik rumah sakit. Masih harus ketemu dokter, tapi sudah boleh pulang. Ya, kalau sudah boleh pulang, dinaikkan intensitasnya. Kalau dia nanti bisa, oh tadi di rumah sakit dia masih bisa jalan sekitar puter bed bolak-balik nggak ngap-ngapan sekitar 5 menit. Oke, ditambahin ya, ditambahin bebannya sekitar berapa di sini? Tadi 2 sampai 3 kali dalam seminggu, dinaikkan lagi 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Sudah boleh, durasinya boleh naik juga, tergantung apa? Nanti ukuran VO2 max-nya, uji jalan 6 menit dengan cara ngetesnya. Ya, ada 6 minute walking test. Ya, ada nanti di apa di sama di internet juga ada semua. 6 minute walking test atau nanti kalian bisa dengan talk test tadi dengan skala box-nya tadi tetap mendekati normal bisa dilakukan ini. Dinaikkan aja. Kalau tidak tahu juga nanti ada yang disebut USG jantung. Di situ ada tertulis EF, ejection fraction. Ejeksi fraksinya berapa? Kalau di situ tertulis fungsi jantung masih 56, berarti dia di atas 40 boleh dinaikkan ini. Intensitas sedang. Naikkan di latihan intensitas sedang. Ini nanti dokter umum tidak sampai ke sana, tapi setidaknya buat wawasan kalian, oh ini Bu terlalu berlebihan nih Bu latihannya. Ini saya sudah bisa Dok, nggak ngap-ngapan. Saya sudah bisa kok Dok, nggak menggeh-menggeh. Saya mau lari lagi ya Dok. Kalian bisa nyegah dengan cara, oh coba Bu lihat atau Pak lihat dulu USG jantungnya hasilnya seperti apa. Saya bisa lihat. Nanti kalian lihat itu ejeksi fraksi. Pasca rawat inapnya pasti di USG lagi. Keluarlah tulisan 50 misalnya. Keluarlah tulisan 60 misalnya. Oh, berarti orang ini masih bisa jalan cepet aja. Atau jalan santai tapi dinaikkan waktunya. Nah, seperti itu. Ya, harus tahu. Nah,
Ini adik-adikku semua, sehingga diharapkan bisa peningkatan terjadi sekitar 15 repetisi dalam satu periode eh, penjadwalan kalian biasanya sebulan itu dilatih itu. Ya, siklusnya. 3 sampai 6 minggu. Berapa berarti? 1,5 bulan ya. 3 sampai 6 minggu. Sekitar 2 bulan. 1,5 bulan kan? 6 minggu itu. Bisa naik dari tadi sebanyak repetisi 8 hingga 15 repetisi. Diharapkan seperti itu ya adik-adikku. Jangan sampai kelewat. Ini penting sekali dan sangat sederhana buat kalian nanti jadi dokter umum itu bisa lakukan juga untuk pasien-pasien kalian di rumah. Ya. Nah, terapi okupasi. Apa itu terapi okupasi? Sudah pernah dapat kan? Ada yang bisa bantu saya? Apa misalnya? Jangan saya aja yang kuliah, saya nikmati sendiri. Yuk, silakan beri feedback. Silakan, Dek. Yuk, kalau kuliah Zoom gini nih malesnya ya, nggak ada responnya. Semuanya off cam. Yuk, yang on cam, yang off cam mungkin merasa nggak penting, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Apa terapi okupasi? Layanan rehabilitasi yang bertujuan membantu individu dari berbagai usia untuk kembali melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, Cara pra- misalnya apa? Itu teori kan. Maksudnya contoh konkretnya apa? Melatih pasien stroke. Ya, dilatihnya gimana kalau okupasional terapi? Ini sudah saya sampaikan pas semester 3 kalau masih ingat. Macam-macam tim rehabilitasi medik. Saya aja ingat loh. melatih makan, Dok. Misalnya, apa? Melatih makan, melatih minum, Berarti okupasi itu berhubungan sehari-hari terkait satu, apa kebiasaan, maka pola, pola makan, pola makan, cara makan, terus apa lagi? eh, cara minum, Ya, makan minum ya, istilahnya feeding. Ya, feeding, apapun yang terkait feeding ya. Kemudian apa lagi? Apakah cukup orang hidup cuman makan minum? Tidak. Tidak, Cara apa? berjalan. Ya, berjalan buat apa? Kalau kalau terkait okupasi terapi untuk dia kembali ke kan ada return to Kemana? return to. kembali ke rumah. Terus Nah, oke pasti balik rumah kalau punya rumah. Kalau enggak, dia istilahnya return to activity daily living itu apa aja? Activity daily living itu ada personal, ada keluar orangnya apa aja? Banyak kan? Kamu sehari-hari ngapain? Masa kamu hidup cuman cuman makan? Kamu sekarang ini ngapain? Activity daily livingmu nggak ini? belajar, Ya, kalau dia mahasiswa, kalau dia pelajar ya belajar. bekerja, Return to activity namanya. Return to environment, return to community, return to work, return to sport. Kalau dia atlet, return to anything. Itu occupational therapy itu balikin ke sana loh. Tidak hanya untuk ngelatih orangnya, Pak, gerak-gerak aja, yuk.
Latihan 1, 2 dihitung. Nah, itu pelatihan fisik itu tugasnya fisioterapi. Kalau tugasnya seorang okupasional terapis itu memberikan salah satunya adalah motivasi dan latihan untuk kembali ke activity daily living. Jadi diajarin lagi kalau dia nggak bisa pegang sendok, diajarin lagi pegang sendok. Kalau sendoknya tidak bisa dia pegang dengan kencang, digedein pegangannya biar bisa agak dia nggak perlu begini sekali, tidak perlu terlalu ke- menggenggam erat, dia cukup menggenggam sedikit sudah bisa makan. Nggak bisa makan lurus gini dibelokin sendoknya, jadi yang belok sendoknya aja, orangnya nggak perlu gini-gini susah makan masuk. Itu occupational therapy namanya dengan alat-alat adaptif. Ya, itu bisa jadi bisnis loh kalau kalian nanti jadi dokter. Oh, pesen tuh alat adaptifnya ke dokter ini aja dia bisa bikin sendok modifikasi. Wah, jadi rezeki tambahan buat kalian. Cari cari rezeki nanti gampang. Jangan cuma ngandelin resepin obat terus jadi bintang iklan sponsor, nah, nggak beretika nanti ya. Gitu. Jadi return to activity, return to daily living, return to environment. Misalnya orangnya pengen pengajian lagi, boleh nggak kalau penyakit jantung ini kondisinya begini? Dia pengen lagi ketemu teman-temannya. Dia hobinya dia orang mana kayak orang timur yang suka party-party misalnya. Orang-orang di daerah luar negeri misalnya dia senang lagi berhura-hura dengan dia senang artis, dia senang ke disco. Boleh nggak pengen balik ke sana? Nah, seorang dokter harus bisa memberikan decision making untuk itu. Jangan dulu, jangan serta-merta tidak boleh. Ah, ya enggak juga. Pasienmu depresi tambah terpuruk dia nanti, ya. Kamu menjerumuskan dia ke masalah psikososial malahan. Nah, harus diberitahunya dengan baik, dengan pelan-pelan, dengan sesuatu yang dia bisa terima dulu dengan kondisi barunya itu. Itulah di occupational therapy, ya. Jadi harus tahu selanya pasiennya di mana. Kemudian di saat prinsip-prinsip okupasi itu di sini ada yang disebut jeda saat aktivitas. Ada yang disebut perencanaan. Initial planningnya apa? Dia motor planningnya apa? Bisa nggak? Untuk tangannya, kakinya ini motor planning buat apa? Buat apa latihannya? Apakah harus berat? Apakah cukup jalan? Apakah dengan duduk dan gerakan tangan saja? Apakah dengan tidur sambil gerakin kakinya? Dengan tangannya, dengan kepalanya digerak-gerakin tuh jantungnya sudah berolahraga? Semacam itu. Ya, kemudian prioritinya kemana ini? Targetmu mau memberi terapi ini apa? Oh, saya cuman bikin orang ini latihan pola napasnya baik. Ya sudah, cukup orang ini kasih breathing exercise tiap pagi, sore mau tidur. Misalnya. Kenapa? Karena fungsi jantungnya sudah di bawah 25%. Dia ngomong aja bisa sudden death. Dia ngomong ketawa ngakak-ngakak, dijenguk temennya nih, ketawa ngakak. Jadi berhenti jantung langsung dikluk gini dia bisa-bisa. Langsung anfal. Bayangin. Seberapa beresikonya itu pasien-pasien jantung. Ini terjadi pada ayah saya, makanya saya bisa ngomong. Ya, ini benar-benar terjadi dan saya sendiri saksi matanya. Jadi ketika ejeksi fraksi di bawah 25%, jangan orang itu diajak ngomong banyak-banyak karena akan mengeluarkan yang disebut energi ekspenditur. Ya, ketika mengeluarkan energi ekspenditur, orang itu walaupun bisa jalan, bisa tangannya ngapain, makan sendiri ngunyah, bisa masih oke, nggak stroke, nggak apa. Tapi dengan ngunyah berlebih itu ejeksi fraksi bekerja, fungsi jantung bekerja lebih, akan terjadi sudden death tiba-tiba. Jangan seneng-seneng ya. Oh, sudah baik loh. Cek dulu EF-nya. EF-nya masih oke. Oh, di atas 25. Lumayan. Sedikit bisa makan yang tidak lunak. Semi kasar. Dengan berapa suapan aja cukup. Pasiennya nggak boleh turun bed masih. Nah, itu harus tahu nanti ya. Itu on the way kalian nanti. Kalau jadi dokter belajar seiring waktu nanti mengelola pasien kalian. Ya. Kemudian positioning.
tubuhnya bener enggak? Setengah duduk tidurnya misalnya. Ya, sudah bener apa belum? Kemudian relaksasinya gimana? Oh, orangnya diperdengarkan hipnomotivasi sebelum tidur sehingga terjadilah sugesti yang ketika saat dia tidur deep sleep keluarlah itu hormon-hormon relaksan, keluarlah itu hormon-hormon yang menyenangkan untuk dia sehingga semangat hidupnya tinggi. Mau pengen pulihnya tinggi, tidak apa depres. Karena semakin depres imunnya ikut turun. Pemulihan jaringannya juga nggak bagus. Itu harus tahu ya adik-adik. Nah, semua orang akan serangan jantung pada saatnya ya. Jadi kematian itu diakhiri dengan jantung yang berhenti. Jadi kalian harus tahu itu. Jadi persiapkan itu kehidupan ini ke arah sana itu dengan baik. Tidak dengan disengaja. Tahu ya. Kalau kalian disengaja berarti tidak menjaga lifestyle. Tadi itu mulai soalnya aku masih muda ini ngerokok aja terus. Nah, aku begadang terus aja ngopi terus ya. Bisa begitu. Yang terjadi adalah menuju ini. Ya, adik-adik ya. Terapi okupasi, orangnya bisa diajari pakai baju sendiri. Itu sudah menggunakan yang disebut energi ekspenditur tadi, Dek. Ya. Kalian jalan itu sudah memakai kurang lebih 50% energi ekspenditur. Bayangkan kalau fungsi jantungnya tinggal 25%, berarti dipakai separuh untuk jalan itu berapa persen hilang? Kira-kira jantungnya kembang kempisnya kayak apa tuh? Dia berdenyutnya udah susah sekali kan? Orang 40% aja pasiennya ngap-ngap, apalagi kehilangan sampai segitu. Ya itu sudden death langsung langsung jatuh gini. Ya, innalillahi langsung. Nah, jangan sampai itu terjadi pada pasien kalian. Itu loh disuruh dokternya latihan loh. Karena nggak tahu rehab jantung, asal nyuruh latihan, ya latihan aja gerak-gerakin. Ternyata nggak ngerti, nggak pernah dapat kuliah rehab nih. Udah dikasih tahu di warning sama dokter Tari nih, kalau sekian energi expenditure 240 sudah, jangan banyak-banyak main beban latihan. Udah cukup aja endurance jalan-jalan sekitar bednya aja. Kalau dia di kamar ya jalan-jalan sekitar kamar itu aja. Nggak usah jauh-jauh Pak ke tetangga, tangga beda RT pula jangan. Jangan dulu, biar naik dulu. Ejeksi fraksi itu bisa naik deh seiring pemulihan recovery miokardnya. Ya, bisa naik itu saya buktikan almarhum ayah saya. Tapi ya itu kecolongannya dibesuk. Nah, dibesuk tetangga karena waktu itu saya nggak ada di rumah, saya lagi berangkat residensi waktu itu saya masih sekolah PPDS. Sudah saya pesan tidak boleh ada tamu menjenguk sampai sekian hari. Ya namanya orang kan bukan medis ayah saya. Jadi kesenangan dijenguk tetangga ketawa-ketawa lah langsung henti napas. Sudden death seri 2. Dua kali sudden death-nya. Yang pertama tertolong karena posisi dengan saya. Yang kedua tidak tertolong. Nah itu ya. Kita sudah senang-senang tuh, udah nggak dirawat di rumah sakit, sudah pulang, malah sudden death seri 2. Di rumah sakit sudden death seri 1. Gara-gara apa? Gara-gara menahan air liur, bayangin. Terjadi aspirasi. Nah, kelihatannya sepele ya. Rehabnya apa? Latihan breathing sambil exercise. Exercise-nya aja waktu itu almarhum ayah saya diberi tensi karena takutnya melebihi 20 denyut nadi. Jadi kalau nadinya naik 20 harus dihentikan latihannya. Nah, itu nanti kalau itu di fase 1 itu ya, di fase 1 tadi. Almarhum ayah saya di fase 1 tadi dilakukan benar-benar itu di rumah sakit dimonitor. Itu waktu saya sekolah masih. Jadi saya merehab ayah saya sendiri tidak langsung. Nah, ini yang bisa terjadi nanti. Jangan pasien jantung tuh dibiarkan terkapar tidur aja. Udah saya ini jantungan jadi nggak boleh gerak-gerak. Nggak juga. Yang terjadi itu asal benar perhitungannya fine. Bisa pulang itu terbukti ayah saya. Tapi ketika larangannya dilanggar, yang terjadi apa? Ya kematian. Tak bisa ditolak selain ajal loh ya. Kalau ajal saya nggak bisa negosiasi dengan malaikat atau Tuhan. Tapi setidaknya proses itu berjalan. Saya sudah buktikan ketika serangan pertama masuk
kedua, ketiga, keluar, kontrol. Nah, mau kontrol ini yang tidak bisa lagi karena yaitu sudden death di rumah posisinya. Dibawa ke IGD sudah apa? Masuk obat-obatan emergensi, naik turun lagi, keluar naik turun lagi, nggak bisa. Di Devip pun karena sudah sepuh, usia sudah 80 ya do not resuscitate. Saya hanya bisa membimbing lewat telinga. Nah, itu saja untuk mengikhlaskan beliau berpulang. Nah, itu kalian nanti kalau menghadapi situasi seperti itu nggak perlu panik karena sudah ada ilmunya, ya. Itu kalau sudah ada ilmunya jadi beda sekali kesiapan mental kita untuk melihat kematian itu. Nah, ini kita tetap lakukan, Dek, waktu rawat jalan, ya. Pasien harus tetap cantik, tetap ganteng, tetap bereproduksi, tetap reproduktif. Sering ditanyakan ini, tidak boleh tabu masalah ini. Nanti kalau jadi dokter ditanya, "Dok, saya masih seksual aktif bagaimana dengan pasangan saya?" Sampaikan apa adanya bahwa tidak boleh yang begini, begini, begini. Kalau kalian bingung, suruh aja rujuk ke dokter spesialis rehab medik. Nanti di situ ada rehabilitasi seksual. Nanti kita berikan edukasi di sana. Terkait itu juga ada. Ya, jadi tidak melulu ngurusin senam dokter rehab itu. Ada rehabilitasi seksualitas, ada. Jangan salah ya, beneran ada. Sehingga kita berikan latihan nanti. Kita berikan pemahaman bahwa kondisi Anda saat ini seperti ini. Nah, itu yang harus diketahui. Ya, termasuk apa? Yang hobi masak, saya boleh nggak dok catering lagi buka? Oh boleh, tapi saat ini ibu jadi ngawasin aja, mandor aja dulu ya bu, misalnya. Nah, itu lebih menyenangkan hatinya dia jadi berendaya hidup lagi loh. Berasa masih dibutuhkan di dunia ini lagi loh, ya. Sehingga pasien itu kualitas hidupnya otomatis masih terjaga baik. Dia masih semangat, uripnya masih ada manfaat nih. Oh, aku masih manfaat ya hidupku. Aku nggak tidur-tiduran aja. Nah, itu dia ya, Dek ya. Kemudian masalah psikososial yang lain, kalau masih ternyata dia depres, sudah mengurung diri dan lain, kirim aja psikiatri. Jangan disimpan sendiri pasiennya. Malah kamu buat lama di kamu semakin buruk keadaannya. Jangan, nggak boleh. Ingat level kompetensi ya, nanti kena sanksi apa disiplin. Nah, sekarang penyakit jantung kronik atau gagal jantung kronik sering disebut CHF ya, yang dimana kelainan katup juga terjadi sometimes atau pasca miokard infark dalam jangka waktu panjang ada kardiomegali bisa terjadi juga. Nah, ketika terjadi ini maka sama secara tidak langsung tujuannya adalah pencegahan terhadap penyakit ini disebabkan oleh adanya disfungsi sehingga dia akan lebih memperpanjang apa ya long term goal-nya. Jadi gini, orang kardiomegali itu sometimes dia sudah pesimis bahwa hidupnya tidak lama karena ngerti jantungku sudah membesar sekian persen. Fungsi jantungku di USG sudah 60%. Bayangkan. Dengan umurku sekian akan ada proses aging. Ya. Maka dia akan memprediksi umurku nggak nyampe nih 80 tahun. Umurku nggak nyampe nih 90 tahun. Ya. Sehingga dia bisa memprediksi dirinya sendiri. Sometimes seperti itu, terutama dia yang well educated pasti cari tahu tuh tentang apa itu penyakit dia. Kalau orang yang desa-desa itu yang nggak berpendidikan tuh malah udah pasrah, dok saya udah mati lillahi ta'ala, wong nggih saya adanya seperti ini, kadang gitu. Udah diberi penyakit ya sudah saya yang penting hari ini masih hidup. Itu kalau orang-orang yang nggak well educated malah seperti itu. Saya pasrah sama dokter, tapi kalau yang berpendidikan dia akan cari tahu. Nah, ini yang justru kalian harus waspadai bahwasanya memberikan edukasi itu harus sangat pintar-pintar mengambil selanya, ya. Kalau dia terlalu kurus, maka harus berat badannya dinaikkan bertahap, tidak langsung jelek. Karena ketika ada pembongkaran, ingat ya ini ya, nutrisi yang dibongkar menghabiskan energi pembongkarannya tetapi cepat hilang itu adalah gula, sifatnya yang bergula-gula atau berkarbohidrat.
Sehingga nutrisi untuk pasien-pasien jantung itu urutannya adalah protein, lemak, karbohidrat. Bukan kebalik ya, karbohidrat, lemak, protein. Salah. Ya. Nyimpannya lebih besar energi itu adalah protein. Nah, ini harus kalian tahu. Jadi kalau memberi nutrisi, saya makanya apa dok yang pantang? Nah, langsung aja ngomong. Yang kelas berat Pak, gulanya manis. Nah, gitu aja. Apa itu? Ya semua Pak yang mengandung gula manis. Yang rasanya manis. Bongkarnya susah Pak itu. Bongkarnya cepat, tapi nanti nggak nyimpen banyak itu di selnya Bapak. Langsung digitukan aja. Jadi untuk maintenance-nya perlu energi banyak untuk membongkar itu. Metabolismenya kerja keras. Jantungnya ngap-ngapan. Nah, kemudian ada monitor tekanan darah setiap saat. Harus disediakan Pak di rumah ya. Jaga-jaga kalau tensi drop sesekali. Kadang-kadang drop sendiri, Dek. Gara-gara satu diare misalnya. Pasiennya salah makan, diare, drop langsung. Itu penderita-penderita gagal jantung seperti itu. Bisa tensinya tuh benar-benar drop langsung dingin, telapak kaki langsung on the way proses iskemi terjadi. Nah, itu harus tahu ya. Kemudian dia mikir aja juga on the way proses iskemi terjadi bisa. Ya. Kemudian apalagi dok ini? Ya, kalau makan jangan asin, Pak. Garamnya maksimal sekian gram aja dalam satu kali konsumsi 24 jam. Bisa nggak, Pak? Makannya yang apa? Makannya yang real food, kasih taunya gitu. Real food dan real taste, rasa alami itu lebih baik. Misalnya apa? Ya dikukus. Kalau mau gulanya berkurang direbus. Kalau pengen goreng di fryer, nggak ada tambahan minyak. Kalau pengen bisa lagi dipanggang, di grill, ya itu makanan-makanan orang sakit jantung tuh makanan yang bersehat sekali, healthy food, fresh food harus di sana nutrisinya, ya. Nggak boleh banyak mengandung terlalu tinggi kalium, terlalu tinggi natrium, semua membebani jantung berlebihan. Ya, minum kebanyakan cairan kebanyakan juga nggak boleh, benar-benar ditakar. Indikatornya adalah pipisnya bapak warnanya ini, nah, misalnya gampangnya daripada nakar liter bingung. Nah, ya. Kemudian melakukan aktivitas dan latihan sesuai dengan prinsip konservasi energi. Ini tadi energi konservasi adalah energi hemat yang dilakukan, yang tidak perlu jangan dilakukan. Ya, rehabilitasi jantung itu prinsipnya jantung paru itu memulai dengan slow, mengakhiri berjalan dengan slow, akhirnya juga slow. Jadi start slow and slow. Start slow, go slow. Ya, naikinya pelan-pelan. Jangan langsung dus 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 kayak orang nggak sakit jantung, nggak. Jantungnya berdetak terlalu kaget, bisa berhenti tiba-tiba. Kemudian manajemen stres, karena di sini ada hidden stress, jangan dipicu. Kasih tahu keluarganya, bapaknya tolong dibikin lingkungan rumah tenang, tidak menimbulkan kecemasan. Nah, ada berita-berita yang nggak penting jangan disampaikan. Buat akhir hidup ayah kalian itu happy, ya. Itu. Konsumsi obat-obatan dengan teratur. Gunanya apa? Dok, saya ketergantungan obat. Enggak, Pak. Obat Bapak itu adalah kebutuhan kayak makanan minuman Bapak. Kalau itu enggak ada, enggak Bapak konsumsi, nanti yang terjadi apa? Semakin perburukan. Kasih tahu begitu. Pasiennya biar sadar. Itu ya, Dek. Manfaat latihan fisik sama seperti tadi miokarд infark. Yang membedakan adalah indikasinya kita harus tahu bahwasanya pada eh, level gagal jantung ada 1 sampai 4. Kalau saya dulu belum ganti ya, atau ABCD ya. Kalau COPD sampai ABCD, tapi kalau gagal jantung setahu saya sampai ini H4 ya. Kalau nggak salah coba nanti kalau yang kuliahnya sudah bisa koreksi saya ya. Di sini yang level terakhir ini
latihan yang diberikan tuh sudah sangat terukur, yaitu sangat ringan, di bawah 3,5 MET setelah dilakukan perhitungan yang disebut VO2 max. Uji jalan 6 menit dengan rumus Nuri. Nuri itu dosen saya, Dr. Nuri masih hidup, beliau ada di UI RSCM. Ya, Dr. Nuri ini ahlinya kardio respi, ya. Beliau menguji saya dulu kalau nggak salah. Saya diuji beliau waktu ujian nasional board examination spesialis. Itu saya ditanyai ini kalau nggak salah dulu. Bagaimana Anda melatih orang dengan sekian untuk melakukan uji jalan 6 menit? Apa pasiennya harus jalan? Iya, harus jalan. Walaupun hanya bisa 2-3 langkah tetap dihitung dan diukur dan ditemani. Ya. Karena memang ujinya harus jalan, uji jalan 6 menit namanya aja uji jalan. Cuman lintasannya bisa diperpendek. Nah, itu saja. Nah, sampai tahu dia skalanya ini, itu ada di rumus olahraga namanya ACSM, perhitungan beban intensitas ringan sedang berat di ACSM. Kalian bisa buka. Nah, itu buka aja ya. Nah, kalau nanti pasienmu masih bagus, bisa sedang, ada peningkatan dari 40% ke 60%, lakukan repetisi seperti ini. Ya, periode 1 sampai 2 menitnya istirahat sama seperti tadi, Dek. Prinsipnya sama. Latihan endurance itu prinsipnya sama, yaitu apa? Repetisinya sering, tapi bebannya sedikit atau nol, tanpa beban tapi dengan frekuensi yang sering dan durasi yang lama. Jadi misalnya hari ini dia bisa 15 menit, besok bisa 20 menit. Besok lagi bisa 30 menit. Besok lagi bisa 60 menit. Itu harapannya yang dicapai seperti pagi aja. Besok minggu kedua dia bisa pagi sore seperti itu. Tanpa beban sama sekali. Nah, itu yang disebut latihan endurance. Nah, ini dia. Berjalan, sepeda statik. Kenapa kok nggak sepeda beneran? Sepeda statik bisa tanpa beban. Kalau mau ada beban bisa disetting. Yang misalnya inklinasi berapa, kemudian datar berapa, turunan berapa, ya. Nah, ini ada resistensi juga, tahanan bisa dipakai, ya. Misalnya dengan memberikan sandbag pada kaki saat jalan. Jadi kakinya dikasih sandbag, tahu ya sandbag ya, yang nge-gym pasti tahu ya. Nah, coba cari itu banyak, ada merek Kettler lah, apa banyak sekali. Nah, itu yang dia sudah ejeksi fraksinya di atas 60. Oke lah, kasih sandbag, it's okay. Dia bisa pulih menjadi 80% lagi. Ya, bisa latihan berat lagi nanti. Nah, terapi okupasinya apa? Sama, tergantung dia nih hanya berapa pada level apa eh, gagal jantungnya atau CHF-nya. Ya. Baru mengikuti, kemudian prinsip sosial jasa. Nah, ini dia contoh peralatan pada rehab kardio rehab. Kalau bisa yang paling aman itu memakai ergocycling dan treadmill dengan body weight support. Jadi dikasih support penahan badan. Jadi dia kalau sewaktu-waktu lelah dia bisa menggantung, jatuh. Tapi menggantung, nggak jatuh kepleset ketika treadmillnya berjalan. Nah itu. Ini dia. Nah itu terlihat ya ini. Ini kalau orang-orang disuruh tes treadmill namanya. Ini untuk mengukur benar-benar dia mengalami serangan jantung pernah apa enggak sini kelihatan nanti. Ya. Bisa orang kembali ke return to sport awalnya. Ini ergo yang recommended adalah ada sandaran. Jadi kalau kalian pokoknya sepeda statis enggak benar kalau ngomong begitu. Yang benar ada sepeda statis landai semi tidur.
semi duduk, semi tidur ini, semi duduk sandar. Ini untuk relaksasi aja. Jadi otot jantungnya tidak menahan apa? Badannya sudah relaksasi, tinggal otot jantungnya digerak di energinya untuk menggerakkan kaki saja. Nah, ini kalau sudah dia misalnya terlalu geriatri, sudah NIHA 34, latihan bola aja sudah cukup bola karet ya. Itu adik-adik harus tahu ya, Dek ya. Nah, ini dia ayat-ayatnya. Wah, sudah sampai kita. Untuk rehab jantung seperti itu saja dulu. Untuk level kalian dokter umum, ya silakan. Ada pertanyaan bisa disampaikan. Belum Sebelum ada, Dok. belum ada, ya nanti kalau ada ujian benar semua loh ya. Sekarang kita lanjutkan ke rehabilitasi paru. Ini kok berkurang sudah jamaahnya ini. Tinggal 65. Kabur